Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Setiawan, NPM 210403020002. Perkenalkan, nama saya Laura Della Garita, NPM 210403020021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang VUCA. VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity yang mengacu pada hubungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti yang telah menjadi hal biasa dalam satu dekade terakhir. Istilah VUCA pertama kali digunakan di dunia militer pada 1990-an untuk menggambarkan situasi pertempuran para medis, di mana informasi lapangan sangat terbatas. Mengenal VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity dengan baik dapat menjadi pemahaman strategi untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan pada bagian integral dari manajemen krisis dan perancangan tanggap darurat. Itulah sebabnya Grames perlu mengenal VUCA jika sedang berusaha mengembangkan bisnis. Oke, adapun arti-arti dari faktor VUCA tersebut yaitu yang pertama, volatility. Volatility ditandai dengan munculnya tantangan baru yang penyebabnya sulit ditentukan. Tidak ada pola konsisten untuk tantangan baru ini. Mereka berubah sangat cepat. Satu ancaman di 2 tahun lalu sekarang dapat digantikan oleh yang lain. Proses terbentuknya lingkungan yang tidak stabil tidak terlepas dari dampak teknologi. Munculnya tatanan ekonomi baru, perubahan nilai dan gaya hidup, serta arus informasi, tersedianya pertukaran barang dan jasa, serta tren harga yang dipadukan dengan anti layanan dan penyebaran informasi. Yang kedua, uncertainty. Uncertainty atau ketidakpastian adalah tragedi tragis bagi para pebisnis. Kecemasan lingkungan adalah kondisi umum dalam dunia bisnis yang suka atau tidak suka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dampak lingkungan global cepat atau lambat akan terasa. Harga pangan telah meningkat selama dekade terakhir. Harga minyak mentah yang telah mengalami kekurangan pasokan dalam beberapa tahun terakhir telah anjlok. Pasokan minyak dari frакsinasi lumpur pasir di Amerika Utara telah mengubah peta harga minyak dunia. Dampaknya terasa dengan runtuhnya raksasa minyak dan perusahaan logistiknya. Efek multifaset dari kondisi ini telah menciptakan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kompleksiti. Kompleksiti atau kompleksitas dalam hubungan VUCA sulit untuk secara langsung memahami penyebab masalah. Interdependensi dan interkoneksi dari berbagai peristiwa dapat saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan yang ada. Itulah sebabnya kompleksitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain munculnya pasar baru, gangguan teknologi, perubahan pola konsumsi, regulasi yang kompleks, perubahan pola rantai pasok, dan masih banyak faktor lainnya. Oke, yang selanjutnya, ambiguity. Ambiguitas adalah faktor keempat dalam lingkungan VUCA. Ambiguitas sama dengan membingungkan atau menyesatkan. Ini dapat dibandingkan dengan melihat melalui kaca buram. Itu membuat sulit bagi mengambil keputusan untuk melihat apa yang ada di sana. Ketika solusi yang tampaknya benar diterapkan, kepastian mencapai hasil dianggap tidak dapat diprediksi. Di tahun 2019, Indonesia dihadapkan dengan virus yang mematikan yang menyebabkan kondisi keuangan di Indonesia menurun drastis sampai tahun 2020. Di slide selanjutnya akan dijelaskan dengan diagram batang. Itulah contoh kondisi keuangan di Indonesia yang dicontohkan warna hitam artinya naik atau meningkat, warna merah artinya sama saja yang berarti tidak mengalami kenaikan atau penurunan, warna kuning artinya turun atau berkurang. Pada diagram pertama adalah contoh kondisi pendapatan di Indonesia. Kondisi pendapatan mengalami peningkatan hanya sekitar 4,0%, sedangkan tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan hanya 8,4%. Yang
paling banyak adalah mengalami penurunan, yaitu sebesar 67,6%. Pada diagram kedua adalah kondisi pengeluaran. Kondisi pengeluaran mengalami kenaikan sebesar 35,3%, sedangkan tidak mengalami penurunan atau peningkatan hanya 33,8%, dan penurunan pengeluarannya sebesar 30,9%. Pada diagram ketiga adalah kondisi investasi. Investasi hanya meningkat sekitar 6,6%, sedangkan tidak mengalami penurunan atau peningkatan hanya 44,8%, dan investasi mengalami penurunan hingga 48,6%. Pada diagram terakhir adalah kondisi tabungan atau saving. Tabungan hanya meningkat sebesar 9,0%, sedangkan tidak mengalami penurunan atau peningkatan hanya 33,4%, dan tabungan mengalami penurunan hingga 57,6%. Untuk diagram selanjutnya yaitu kondisi keuangan di akhir tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 51,4% karena kebutuhan meningkat drastis dan karena adanya COVID-19. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di pertengahan 2021, kondisi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 27,0%, lumayan menurun daripada di akhir tahun 2020 kemarin. Di akhir 2021 mengalami penurunan sebesar 10,1%, dan setelah tahun 2021 kondisi keuangan sebesar 11,5%. Oke, selanjutnya the new force of change, artinya kekuatan baru untuk perubahan. Ada beberapa hal yang perlu dirubah agar ada kekuatan baru untuk VUCA itu sendiri. Berikut contohnya. Yang pertama yaitu COVID-19 propagation and vaccine availability, artinya penyebaran COVID-19 dan ketersediaan vaksin. Pemerintah harus menyediakan vaksin yang cukup banyak karena penyebaran COVID-19 sangat cepat dan ketersediaan vaksin hanya sedikit. Accelerate digitalization, artinya digitalisasi yang dipercepat. Tujuan dari digitalisasi yang dipercepat adalah membantu masyarakat dalam memudahkan segala pekerjaan dan aktivitas mereka sehari-hari, dan memberikan manfaat yang cukup efektif dalam mengoptimalkan banyak hal hingga kita tidak perlu memakan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dan pekerjaan kita. Societal anxiety, artinya kecemasan masyarakat. Adanya rencana vaksin COVID-19 oleh pemerintah pada seluruh penduduk Indonesia menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Banyaknya pemberitahuan yang berasal dari banyak sumber dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin. Persepsi negatif terhadap vaksin yang dialami masyarakat dapat memicu terjadinya kecemasan. Global supply chain disruption, artinya gangguan rantai pasokan global. Rantai pasokan global adalah sistem internasional yang digunakan bisnis untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Jaringan ini dimulai dengan bahan mentah dan berakhir ketika produk akhir dan layanan disampaikan pada masyarakat. The rise of national, artinya kebangkitan nasional. Sebagai anak muda kita harus mengejar masa depan dengan giat belajar dan menerapkan nilai Pancasila dalam diri kita. Government leadership, artinya kepemimpinan pemerintah. Hal itu sangat penting untuk kemajuan negara ini. Ada 5 contoh go digital COVID-19, yaitu go virtual atau migration from space to screen. Contohnya virtual working, virtual learning, virtual shopping, virtual telemedicine, virtual gift, virtual paying, virtual socialization, virtual worship. Yang kedua adalah go digital, deepening of digital adoption. Contohnya IoT and all device, digital health, art farm, smart home, social media, smart business and commerce. Yang ketiga adalah go contactless atau the fall of physical touchpoint. Contohnya robotik, cashless, QR code, network technology, self-service, dan box and smart customer service, voice and gesture recognition. Yang selanjutnya adalah go omni atau baik digital experience.
S is the end game. Contohnya omni cable commerce, omni channel education. Yang selanjutnya adalah go confidential atau data privacy is the new urgency. Contohnya awareness for privacy, security and trust, health, surveillance and social control, data tracking and tracking cyber security. Banyak the new value proposition atau proposisi nilai baru. Yang pertama adalah empathic society yang menyebabkan banyaknya korban nyawa akibat COVID-19. Melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Yang kedua, go virtual, contohnya dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Yang ketiga, back to bottom of the pyramid, contohnya mengacu ke piramida Maslow. Konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri dan sistem ke dasar piramida yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Yang terakhir, stay home lifestyle yaitu gaya hidup baru, tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing. Intinya COVID-19 yang pernah ada di Indonesia 1-2 tahun yang lalu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.